ketika kita membutuhkan bantuan orang lain untuk menghadapi atau mengatasi masalah kita, kira-kira orang yang seperti apa yang mestinya kita mintai bantuan dan caranya seperti apa sebaiknya kalau misalnya kita membutuhkan bantuannya begitu. Iya. Kalau misalkan kita memandang persoalan kita tidak bisa kita selesaikan sendiri, sebenarnya semua orang berharap bisa menyelesaikan persoalan sendiri ya. Bisa agar namanya masalah kadang membuat itu menjadi satu rahasia yang kadang kita malu untuk menceritakannya kepada orang lain gitu. Dan memang Allah kan selalu menjadi zat yang Rahman dan Rahim gitu ya, selalu terbuka untuk menyambut hamba-hambanya yang membutuhkannya. Sebenarnya ada tempat mengadu yang paling tepat yaitu Allah gitu ya. Tetapi ketika kita mungkin butuh pertimbangan, butuh penguatan dari orang lain, tidak ada salahnya karena memang pada dasarnya kan kita diciptakan secara manusia itu adalah manusia yang saling berukhuwah gitu ya, baik itu ukhuwah Islamiyah, ukhuwah insaniyah, ataupun mungkin kalau di dalam persyarikatan ada ukhuwah Muhammadiyah gitu ya. Dan kalau kita ingin minta bantuan, minta tolong kepada orang lain, kita harus mengidentifikasi persoalan kita itu dalam soal apa gitu ya. Dan tentunya kalau kita ingin mendapatkan solusi, kita mengadunya kepada ahlinya gitu ya. Kalau misalkan kita terkait dengan persoalan-persoalan misalkan soal waris gitu ya, kita bisa curhat, bisa share dengan para ulama ahli waris gitu ya, para ahli fikih gitu ya. Kalau kita masalahnya terkait dengan kesehatan, kita bisa konsultasi dengan dokter. Kan pesan Allah, was'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi kita dipersilahkan, diarahkan oleh Allah untuk mencari tahu kepada ahlinya. Jangan sampai kemudian kita mencari jalan tidak sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Nanti bisa jadi apa yang kita harapkan tidak dapat, justru malah menimbulkan efek yang tidak kita harapkan. Misalkan kita ada masalah kesehatan, kita misalkan larinya ke dukun gitu ya. Ya kalau nggak masalah sih kalau misalkan dukunnya itu paham gitu ya, misalkan dukun bayi kan dulu waktu dulu itu kan cukup menyelesaikan masalah ya sebelum ada ahli kesehatan ya. Tetapi ketika dukun itu kemudian terkait dengan hal-hal yang berbau klinik gitu ya, itu justru malah menimbulkan kesyirikan dan menimbulkan masalah baru gitu ya. Apalagi dukun cabul gitu ya. Astagfirullahaladzim. Naudzubillah min dzalik ya. Nah itu pentingnya kita bisa mengidentifikasi masalah kita dan kemudian kita bisa mencari tempat yang tepat untuk berbagi persoalan agar kita mendapatkan solusinya. Dan ada baiknya sebagai seorang muslim, seorang mukmin, kita punya lingkungan pergaulan yang selain luas juga dekat gitu ya. Dengan pergaulan yang dekat ini, yang pertama kita akan bisa mengidentifikasi orang-orang yang kira-kira bisa amanah gitu ya, bisa dipercaya. Kadang kita curhat kepada orang yang tidak terpercaya, masalah kita belum selesai malah menjadi masalah urusan orang banyak yang tadinya persoalan itu kita anggap itu adalah rahasia yang bisa menimbulkan rasa malu, ketika itu menjadi persoalan orang banyak kan kita malah tambah malu ya. Persoalan tidak selesai malah menimbulkan dampak yang apalagi kalau kemudian curhatnya di media sosial, iya. Namanya pengumuman bukan curhat. Iya betul. Kadang-kadang ada curhat di media sosial tepat Pak Asad. Saya sering lihat ini teman-teman misalkan di FB gitu ya, tanya di grup misalkan grup Tarji ya, berapakah jumlah rakaat sholat duha gitu, misalkan gitu. Itu pertanyaannya itu berarti ngaji ya, ngaji iya, belajar. Iya. Jadi lewat media sosial tidak apa-apa, asal itu tepat gitu ya, tepat sasaran gitu, ya sesuai dengan kebutuhan kita. Jangan sampai kemudian masalah yang tadinya kita anggap pribadi malah curhatnya di media sosial kan malah tadi ya menjadi viral gitu ya, menjadi viral dan menimbulkan persoalan-persoalan yang akhirnya ini membuat kita lebih malu, dan kita jadinya kalau malu kan akhirnya menutup diri, tidak jadi mendapatkan orang yang terpercaya untuk menyelesaikan persoalan kita, malah justru membuat kita nanti jadi putus asa gitu ya. Dan selain kita bisa mengidentifikasi person-person yang amanah yang kita harapkan
kita bisa curhat dengan orang-orang terdekat, karena orang terdekat itu biasanya yang tahu psikologi kita ya. Karena masing-masing orang kan punya karakter, punya sifat yang berbeda-beda. Mungkin ada orang-orang yang butuhnya hanya minta didengarkan saja gitu ya. Dan kalau demikian kita curhatnya kepada orang-orang yang pintar mendengarkan gitu ya, bukan sebaliknya kepada orang-orang yang kepengen didengarkan. Kita tidak jadi curhat, malah kita kebebanan nasihat yang terlalu banyak ya. Ya jadi kita mencari orang-orang yang proporsional gitu ya, sesuai yang kita inginkan. Dan curhat kita juga tidak terbatas hanya secara personal ya, perorangan ya. Kita juga bisa curhat kepada lembaga-lembaga terpercaya juga gitu ya. Misalkan kalau ada persoalan keluarga, kita berharap bisa menyelesaikan persoalan keluarga itu secara internal ya, biar tidak kemana-mana. Tapi ketika kita terpaksa harus curhat keluar gitu ya, ada banyak lembaga di sekeliling kita ya. Misalkan ada, kalau di Aisyah itu ada Biksa ya, ada BB4 ya, ada BB4, kemudian ada kalau di kelurahan itu ada mitra keluarga, kelurahan, kecamatan itu ada mitra keluarga. Nah ini bisa kita manfaatkan mana yang kira-kira membuat kita nyaman dan lembaga-lembaga itu terpercaya begitu ya. Terpercaya bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang kita hadapi. Dan kita juga menjadi orang yang selalu welcome gitu ya, terbuka ketika ada orang yang mengadu kepada kita. Dan juga kita berusaha menjadi orang yang amanah juga ya. Ketika kita dicurhati tidak justru malah, kalau kata ibu-ibu itu ngember gitu ya, menceritakan aib orang lain, malah nanti menjadi fitnah ya, tidak sekedar ghibah ya. Nah itu makanya kita sebagai pribadi, kalau kita ingin persoalan-persoalan kita itu bisa selesai dan diadukan kepada orang-orang atau lembaga yang tepat, maka sebaliknya kita pun harus siap untuk menjadi pribadi-pribadi yang amanah ketika ada orang yang kemudian mengadu kepada kita. Karena kata Al-Quran kan, apapun yang kita lakukan itu akan kembali kepada kita ya. Kalau kita ingin orang lain bersikap baik, bersikap amanah kepada kita, maka kita harus tunjukkan dulu kita juga bisa bersikap amanah, bersikap baik ya. Fa'in ahsantum li anfusikum. Jika kita berbuat baik, maka kebaikan itu akan kembali kepada kita gitu. Dan insya Allah sunatullah itu selalu berjalan. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, itu balasannya tidak sekedar akan kita dapatkan di akhirat, tetapi juga kita dapatkan di dunia ini, terutama dalam masalah-masalah berinteraksi sosial. Hal-hal yang sunatullah itu selalu berjalan. Nah ini yang harus selalu kita ingat gitu ya, dalam kita bersosialisasi, dalam kita menyelesaikan persoalan-persoalan hidup ini.